kegiatan pada kajian malam ini. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin. Alhamdulillahirabbil wala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada malam hari ini, malam yang begitu luar biasa, malam yang begitu tenang dan nyaman ya, kita masih diberikan oleh Allah karunia untuk bisa berkumpul, untuk bisa bersua dengan sesama umat Islam, yang mana tidak semua ya saudara-saudara kita yang berumat Muslim bisa berkumpul seperti ini. Banyak dari mereka yang justru harus mencari tempat untuk berlindung dari berbagai macam serangan. Contohnya kayak Palestina, yang mana sampai detik ini banyak dari mereka yang mengungsi dari tempat tinggalnya menuju tempat yang lebih aman, karena Israel sebagai seorang penjajah yang mulai menjajah Palestina seperti itu. Salat dan salam tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah manusia terbaik, manusia yang sederhana, tapi dengan kesederhanaannya menjadi manusia yang luar biasa, yang sampai saat ini kita masih melakukan berbagai macam sunah-sunahnya. Itu. Semoga kita diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk memulai kegiatan kajian pada malam hari ini, untuk memberi keberkahan, marilah kita sama-sama membuka dengan melafazkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dilanjutkan mungkin langsung ke pemateri ya. Bapak Latif Mustafa, apakah sudah bisa, Bapak Latif? Siapa? Belum jadi. Sudah bisa mulai, Pak? Insya Allah sudah. Terus nggak bisa ngerekam. Oke. Kepada Bapak Latif Mustafa, SHI LLM, kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada Pak Muhammad Aziz Irawan yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mau minta maaf karena mungkin nanti saya ngomongnya tidak jelas. Karena sudah hampir 7 tahun saya tidak pernah ngomong di depan umum. Karena semenjak saya kerja jadi PNS tidak pernah ngomong di depan umum. Kalau dulu adalah sesekali karena saya temannya Pak Afe dulu ketika di Pondok Pesantren Madrasah Muallimin Muhammadiyah, pernah jadi guru di situ sehingga sering suruh ngisi pengajian dulu. Tapi karena kemudian jadi PNS, tidak pernah ngapa-ngapain, isinya ya ke kantor pulang, kemudian kerja begitu, jarang ngisi pengajian, tidak pernah apa-apa, sehingga ya begitulah. Ini setelah 7 tahun saya ngisi pengajian, Pak Afi minta, sehingga saya mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nanti sekiranya dalam perjalanannya apa yang saya sampaikan kok kayak tidak jelas. Saya minta maaf sebelumnya. Akan saya share dulu Pak ya. Saya coba share. Sudah nampak share-nya Pak ya? Insya Allah sudah. Sudah ya. Akan saya sampaikan yang pertama kali, yang saya sampaikan inilah sesuai dengan yang diminta
oleh Bapak Afe, yaitu adalah terkait dengan pengasuhan anak menurut hakim katanya. Ya, saya anak juga baru kecil-kecil, saya tidak terlalu paham, tapi ya pokoknya saya coba sampaikan apa yang menurut saya kiranya perlu disampaikan. Kalau menurut Bapak dan Ibu kok nanti kok kayak kurang penting begitu ya, saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perkenalkan, nama saya adalah Latif Mustafa. Saya temannya Pak Afi dulu ketika di pondok pesantren, sekarang bekerja di Hakim Pengadilan Agama Talu dari 2020 hingga sekarang. Sebelumnya pernah di Pengadilan Agama di Purbalingga, Jawa Tengah, kemudian pernah di Pengadilan Agama Payunggu. Sebelumnya Talu itu di Sumatera Barat. Kemudian Payakumbuh juga Sumatera Barat, sekarang tinggal di Sumatera Barat. Pekerjaan kalau sebagai hakim di pengadilan agama itu, mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang tahu bahwasanya di pengadilan agama itu pekerjaannya ngurusi orang cerai, kebanyakan lah kira-kira. Kira-kira kebanyakan ngurusin orang cerai di tempat kami, di tempat saya di Pengadilan Agama Pasaman Barat Talu itu, Sumatera Barat, ada sekitar 1.000 perkara per tahun. Yang perkara perceraian ya kira-kira sekitar 700 orang yang bercerai. Kemudian perkara-perkara tersebut meliputi ada orang cerai, ada orang mau nikah cepat-cepat, dan lain sebagainya kira-kira. Itu latar belakang pekerjaan saya. Terkait dengan malam ini, apa yang ingin saya sampaikan adalah ada beberapa hal yang mau saya sampaikan, yaitu yang pertama tentang isu-isu kehakiman, terkait apa yang saya sering hadapi ketika jadi hakim, terkait dengan mungkin ada yang terkait dengan bagaimana kita cara mendidik anak gitu. Terus kemudian pengalaman pribadi saya sebagai seorang hakim hingga menjadi seorang hakim hingga sekarang ini, dari dulu di pondok pesantren sampai kemudian menjadi hakim. Terus kemudian nanti akan ada simpulannya. Kira-kira begitu. Nanti kalau di antara Bapak dan Ibu ada yang mau tanya, silahkan tanya saja. Soalnya saya kadang ngomongnya itu cepat dan tidak jelas. Jadi kalau misalnya ada yang tidak jelas, silahkan ditanya saja. Kemudian terkait yang pertama akan saya sampaikan adalah terkait dengan isu-isu terkait parenting atau pengasuhan anak dalam pemeriksaan sidang. Ada beberapa hal yang menurut saya yang sering saya hadapi, yang menjadi sering kita temukan dalam pola pengasuhan kita yang kemudian menjadi sering masalah di pengadilan agama. Ini saya ceritakan beberapa hal ya. Yang pertama, kalau hakim itu pekerjaannya adalah salah satunya di pengadilan agama itu adalah mengadili terkait dengan dispensasi kawin. Dispensasi kawin itu adalah orang kalau belum umur 19 tahun mau nikah. Sejauh ini di pengadilan agama Talu ada agak banyak, sekitar 100 pasangan yang mau menikah sebelum umur 19 tahun. Sebelum umur 19 tahun, orang-orang ini ingin menikah, kemudian mengajukan di pengadilan agama Talu untuk diperiksa apakah bisa menikah sebelum umur 19 atau tidak. Salah satu hal yang menjadi penyebab kenapa ingin nikah cepat adalah karena hamil duluan. Itu salah satu yang sering saya temukan ketika menjadi seorang hakim. Terus kemudian terkait dengan pengasuhan anak juga ada yang sering ditemukan adalah rebutan anak. Ada orang tua mau bercerai, rebutan anak. Kemudian yang jelas kalau di pengadilan agama terkait dengan apa yang sering saya hadapi adalah perceraian. Suami istri itu ada yang bercerai, kemudian mengajukan ke pengadilan agama, kemudian anaknya menjadi korban. Itu hal-hal yang sering saya hadapi. Nanti akan saya sampaikan contoh-contoh perkaranya di belakang untuk sebagai pelajaran bagi kita semua. Kira-kira begitu. Ada banyak hal terkait dengan anak yang hamil dulu, kemudian kemudian mengajukan dispensasi kawin supaya cepat menikah. Terus kemudian ada anak-anak yang berebut orang tuanya, atau kalaupun tidak berebut ya saling lempar-melempar antara satu dengan yang lain. Saya tidak mau, pokoknya kamu saja. Atau ada bapak dan ibu yang tidak mau ngasuh anaknya, tidak mau ngasih uang untuk jajan anaknya, macam-macam seperti itu. Terkait dengan apa yang dihadapi di pengadilan agama. Jadi ya begitulah kondisinya sekarang terkait dengan pengasuhan anak. Nah, ini kalau bapak dan ibu sekarang sudah memondokkan anak di pondok pesantren itu, terus kemudian
bagaimana begitu. Artinya begini, yang menjadi masalah ketika yang sering kami hadapi di pengadilan agama itu umumnya adalah karena anak-anak itu kurang kontrol dari orang tua. Pentingnya ada orang tua itu adalah untuk mengawasi anak-anak supaya tidak melampaui batas. Contohnya ketika dispensasi kawin, ada anak-anak yang sudah hamil duluan, kemudian mau tidak mau biar tidak malu dinikahkan, itu salah satunya adalah karena ya orang tua kurang kontrol. Karena kalau kadang sekarang kita merasakan, kalau zaman sekarang itu kan yang kita rasakan adalah tidak seperti mungkin bapak dan ibu ketika kecil dulu. Kalau misal bapak dan ibu kecil dulu ada salah begitu, orang tua itu kan enak saja mau memarahi atau kira-kira kalau zaman dulu mungkin ya dipukul-pukul sedikit dan lain sebagainya begitu. Kalau zaman sekarang kan agak tidak seperti itu gitu. Kadang orang tuanya juga sibuk dengan HP, terus kemudian atau kalau sibuk dengan HP, sibuk bekerja begitu, sehingga anaknya kok kurang diawasi dengan baik, sehingga menyebabkan sering pacaran kemana-mana, kemudian pulang malam, kemudian hamil, kemudian mengajukan dispensasi kawin. Itu orang-orang yang seperti itu menunjukkan bahwasanya pentingnya keluarga, pentingnya orang tua, bapak dan ibu sekalian dalam pertumbuhan anak. Sekarang pertanyaannya, bapak dan ibu ini kan posisinya menitipkan anak di pondok pesantren gitu. Kira-kira kalau dititipkan anak ke pondok pesantren itu akan lebih aman atau enggak daripada orang-orang yang misal ya seperti yang pokoknya ikut orang tuanya saja begitu. Kalau menurut Bapak Ibu bagaimana? Mungkin ada Bapak Ibu yang memberikan pendapat mungkin. Oh, silakan Pak Khairil Anwar, silakan. Ibunya ini, assalamualaikum Tat yang mau ngomong. Oh, oke, silahkan Pak. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, insya Allah lebih aman, Tat. Karena ruang lingkupnya sudah ada batasan-batasan gitu. Sedangkan kalau di rumah itu, misalnya sekolahnya kan sudah pasti mamanya, orang tuanya kan nggak terus ya. Di rumah pamitan berangkat sekolah sampai sekolahan atau enggak, terus setelahnya bilangnya mau belajar kelompok, tapi nyatanya main kemana kan kita nggak bisa setiap saat ngikutin dari anak. Tapi kalau di pondok, insya Allah saya percaya lebih terkontrol, jadi ya insya Allah lebih aman. Pengennya itu seperti yang disampaikan oleh istrinya Pak Khairil Anwar tadi, bahwasanya memang pengennya itu kalau di pondok pesantren itu ya insya Allah lebih aman begitu ya. Karena ceritanya begini, banyak anak-anak yang mengajukan dispensasi kawin itu ya karena memang orang tuanya itu kurang mengontrol. Sekarang kalau di pondok pesantren itu bahkan orang tuanya sama sekali tidak mengontrol. Yang kontrol kan ustadz-ustadznya begitu. Harapannya yang kontrol ustadz-ustadznya menjadi lebih baik. Memang kalau baiknya itu ya karena ya di pondok pesantren memang seperti itu, insya Allah lebih terkontrol dan sebagainya, tapi juga tidak menafikan atau tidak meniadakan, sebaiknya juga orang tua itu juga tetap mengontrol, sering datang dan lain sebagainya. Kalau di pondok Al-Ghifari ini kadang orang tua bisa nengok Pak Muhammad Aziz Pak ya. Iya, ada kayak jenguknya gitu kan. Iya, bisa nengok. Sebulan sekali lah. Sebulan sekali bisa nengok ya. Ya, alhamdulillah. Karena memang orang tua itu menurut saya di pengadilan agama itu sangat penting sekali. Karena kelihatan kalau orang tuanya itu tidak jelas, kadang anaknya itu kemudian kasihan gitu. Beberapa yang mengajukan perkara dispensasi kawin atau mau nikah cepat-cepat karena hamil dulu atau pacaran sudah kemana-mana, ketangkap warga kampung, itu kadang yang mengajukan itu orang tuanya sudah tidak jadi satu lagi kadang.
Bagaimana kami bisa tahu bahwasanya orang tuanya sudah tidak satu lagi? Karena syarat untuk mengajukan perkawinan anak di bawah umur itu adalah orang tua dua-duanya harus hadir. Dan ketika ditengok alamatnya, orang tuanya dua-duanya sudah berbeda. Yang ibunya alamatnya di mana, yang bapaknya alamatnya di mana. Mereka sudah tidak satu rumah, sehingga anak yang diharapkan dapat ditengok oleh kedua orang tuanya ini kok kebetulan tidak ketengok secara baik-baik, sehingga menyebabkan ya mungkin itu yang sesuatu yang tidak kita inginkan seperti itu. Mungkin ada yang punya pendapat lain. Kalau di pondok pesantren itu lebih aman atau malah kira-kira karena kita tidak bisa ngontrol malah ada kekhawatiran yang lain mungkin bapak-bapak ibu-ibu. Saya izin Kak, karena bapak-bapak ibu-ibu juga ini. Mungkin khawatirnya justru Ya, siap. seperti orang kehausan gitu kalau udah keluar pondok seolah-olah kemarin di penjara, terus begitu keluar pondok, pengen nyoba hal-hal lain, apalagi belum dibekali mungkin edukasi seksual dan lain-lain gitu. Itu cukup berbahaya sebetulnya. Mungkin minta pendapatnya juga Pak Ustadz ini gimana? Tadi kayaknya ada yang mengacukan jari kayaknya Bu Yuli Utami mungkin. Atau kepencet Bu Yuli Utami. Ya begitulah kira-kira. Masing-masing menurut saya itu, ini saya ngomongnya agak tidak jelas, saya mohon maaf. Tapi intinya nanti ada intinya itu ada di akhir. Intinya ada di akhir. Apa yang saya omongkan tidak jelas itu intinya ada yang di akhir. Kira-kira seperti itu. Ada beberapa masalah-masalah, kemudian apa yang saya sampaikan itu nanti intinya di akhir. Silahkan kalau mungkin Pak, bapak-bapak atau ibu-ibu yang lain ada yang mau berpendapat. Saya karena hakimnya dipindah-pindah sih Bu. Ini kalau pendapat saya, yang di pondok pesantren itu insya Allah ya memang kondisinya sudah mencoba dikondisikan supaya menjadi terkontrol dan menjadi lebih baik. Tapi memang akhirnya juga tetap tidak bisa kita sebagai orang tua itu melepaskan diri dari perkembangan anak, kira-kira begitu. Sepakat. Oke, kemudian saya lanjutkan. Karena orang tua itu sebagai yang orang tua dari anak tersebut, kalau ada dua-duanya itu ada beberapa hal yang menjadi penting gitu ketika dalam pengasuhan itu. Antara ada bapak, ada ibu itu saling melengkapi dalam memberikan contoh kepada anak. Kalau anaknya laki-laki ya bisa nengok bapaknya bekerja dengan giat begitu, anaknya nengok, oh besok kalau besar saya mau jadi bapak yang giat begitu. Kalau nengok ibunya rajin masak, oh ya saya akan masak. Kalau ibunya jago bekerja, ya kemudian bisa nengok ibunya ternyata ibu-ibu juga bisa bekerja, kira-kira begitulah. Terus kemudian ini akan saya ceritakan dulu terkait dengan pengalaman hidup hingga menjadi hakim. Saya dulu ceritanya bagaimana ketika sampai sekarang ini menjadi hakim. Jadi saya dulu masuk ke pondok pesantren itu tahun 2001, kemudian lulus 2007 kemudian dulu saya kalau ketika SMA itu boleh milih IPA, boleh milih IPS, boleh milih keagamaan. Kalau mungkin Bapak Ave dulu milih dari ilmu pengetahuan alam kalau tidak salah. Saya dulu di pondok pesantren milih keagamaan, terus kemudian masuk IAIN. Masuk IAIN lulus 2011. Setelah 2011 itu saya pernah bekerja sebagai jurnalis lah sebentar, kemudian ngajar di pondok pesantren, ngajar di Aceh dulu di tempat orang-orang konflik itu, terus kemudian kebetulan Indonesia Mengajar itu Kak. Dapat kenapa? Programnya Indonesia Mengajar kalau tidak salah ya. Ya betul, program Indonesia Mengajar. Terus kemudian setelah itu sebenarnya dulu ya pengennya daftar PNS dulu setelah lulus, tapi kebetulan setelah lulus dari 2011 itu kok tidak ada apa-apa, PNS tidak buka. PNS tidak buka, terus kemudian tidak ngapa-ngapain sampai 2017, ya ngapa-ngapain tapi bukan bekerja sebagai PNS. Kemudian di 2015 dapat beasiswa untuk kuliah di Australia begitu. Setelah lulus kuliah di Australia, ini saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, ada slide yang saya mau sampaikan. Ganteng tenan. Sebentar Bapak Ibu. Enggak. Ibu urung loh.
Jadi ini adalah yang saya share ini dulu ketika saya untuk kuliah sehingga di luar negeri itu ada syarat untuk membuat seperti biodata diri begitu. Waktu itu saya belum jadi hakim, tapi disuruh menulis salah satunya adalah cita-citanya. Waktu itu saya tulis di sini cita-citanya adalah hakim yang jujur dan adil begitu. Nah, kebetulan waktu itu saya belum jadi hakim, tapi kemudian disuruh sama yang punya beasiswa itu disuruh membuat sebuah biodata diri di mana kita disuruh untuk meletakkan kita mau jadi apa besar nanti. Ya walaupun waktu itu saya sudah besar tapi suruh nulis waktu itu sebagai apa, pengen jadi apa. Jadi saya tulis hakim yang jujur dan adil dan kemudian alhamdulillah waktu itu setelah lulus dari S2, kemudian saya pernah jadi dosen sebentar di Universitas Ahmad Dahlan di Jogja, kemudian jadi hakim tahun 2017 sampai sekarang. Ini pengalaman saya waktu itu dihargai sebagai seorang kira-kira sebagai hingga sekarang ini menjadi seorang hakim. Mungkin ada yang mau tanya sedikit begitu. Silakan kalau ada yang mau tanya. Monggo Bapak dan Ibu yang ingin bertanya mengenai yang pernah disampaikan Bapak Latif ya, mungkin bisa ditanyakan langsung. Latif suaranya kecil dan putus-putus. Oh suaranya kecil dan putus-putus. Sekarang masih kecil putus-putus? Enggak suaranya Tata Aziz. Oh Pak Aziz ya. Nah, kalau kebetulan tidak ada yang tanya, saya lanjutkan dulu. Ini adalah poin-poin yang bisa diambil selama saya akhirnya menjadi hakim itu adalah saya tidak tahu dulu itu mau ngapain, pokoknya bismillah dijalani aja. Ada beberapa hal yang dapat diambil yaitu dulu ketika saya sebelum seperti sekarang ini saya punya prinsip adalah kalau kita menjalani hidup itu kan ujiannya 2 kalau tidak salah. Kalau kita dapat kenikmatan ya bersyukur, kalau susah itu ya bersabar begitu. Yang sering kita dapati, yang sering kita ingat itu ujiannya adalah kalau kita sedih. Kalau kita sedih itu ujiannya adalah kita harus bersabar. Tapi kadang kita lupa bahwasanya kalau kita dapat kenikmatan maka baiknya kita bersyukur. Kan kalau dalam Al-Qur'an itu ada yang ada salah satu ayat Al-Qur'an yang menyatakan la in syakartum la azidannakum wa in kafartum minal adzabil syadid. Kalau kita bersyukur insya Allah ditambah. Jadi saya dulu itu punya prinsip seperti itu Pak, Bapak-bapak Ibu. Jadi dulu saya pernah punya prinsip seperti itu sehingga setiap kali saya punya rezeki, saya mau ngapa-ngapain itu saya sedekahi. Salah satunya adalah sebelum saya mau ke Australia itu, sebelum ketika saya mendapatkan beasiswa itu, dulu saya bersedekah kalau tidak salah, saya tidak punya uang waktu itu. Pokoknya saya bersedekah sekitar 2 juta, 3 juta. Alhamdulillah kemudian keterima di beasiswa untuk kuliah ke luar negeri. Waktu itu saya nganggapnya adalah, waktu itu saya anggapnya adalah alhamdulillah, mungkin karena saya banyak bersyukur begitu sehingga saya mendapatkan ditambah nikmatnya begitu. Pokoknya sering lah saya seperti itu. Pokoknya intinya ketika saya ingin menginginkan sesuatu saya banyak bersyukur, bersedekah kayak gitu. Saya dulu berpendapatnya seperti itu. Tapi kemudian akhir-akhir ini mungkin bukan itu mungkin yang kemudian menjadi kok kayaknya kenapa hingga pada akhirnya saya menjadi hakim, kemudian kebetulan adik saya juga hakim juga sama, di pengadilan agama juga sama, kok kayaknya saya akhirnya ketika akhir-akhir ini berubah lagi bukan karena hal-hal yang saya dapatkan dengan menjadi seorang hakim, adik saya kemudian jadi hakim, kemudian dan hal-hal yang saya dapatkan selama ini lebih ke arah bahwasanya apa yang saya dapatkan ini karena rahmat Allah, karena ibu saya banyak, orang tua saya itu banyak berdoa begitu. Saya ingat bahwasanya orang tua saya itu selalu bilang bahwasanya pokoknya apapun yang saya alami itu pokoknya orang tua saya itu mendoakan gitu. Kalau dibayang-bayangkan kok susah sampai akhirnya pada saat ini saya menjadi hakim dulu. Dulu saya anaknya kurang baik begitu. Saya dulu juga pacaran tidak jelas.
kemudian macam-macam, ada banyak kenakalan-kenakalan remaja begitu, naik motor suka kebut-kebutan, pernah kecelakaan sehingga yang ya alhamdulillah masih diberi keselamatan, kemudian kemana-mana, bekerja di mana-mana. Akhirnya yang saya dapati hingga sekarang saat ini, sehingga apa yang saya dapatkan sekarang ini, saya berpendapat bahwasanya itu banyak karena orang tua, doa dari ibu saya, hingga pada akhirnya saya bisa menjadi seperti ini. Dan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira begitu. Kira-kira seperti itu. Apa yang saya ya. Jadi akhirnya yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu adalah kadang itu kita tidak tahu apa yang kita mau terhadap anak kita gitu. Kita maunya anak kita soleh, kita masukkan ke pondok pesantren. Tapi tidak kita pungkiri, kadang ketika di pondok pesantren itu ada, ya insya Allah kondisinya sudah terkontrol. Anak itu menjadi baik, ada ustadznya dan lain sebagainya. Keluarnya nanti insya Allah banyak yang akan menjadi orang yang baik, insya Allah seperti itu. Tapi ada juga anak yang masuk ke pondok pesantren, kok kemudian tidak sesuai dengan harapan kita itu, ada juga. Ada anak yang kemudian mungkin tidak di pondok pesantren, ada anak yang bagus. Ada juga yang tidak. Akhirnya kan kita tidak tahu bagaimana kedepannya, masa depan itu kita tidak tahu. Akhirnya yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu itu adalah bahwasanya kita banyak-banyak berdoa saja, pokoknya kita banyak doakan anak-anak kita ketika kita pondokkan di pesantren itu supaya bermanfaat bagi masyarakat, bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain, bagi bapak ibunya dan lain sebagainya. Kita harus banyak berdoa dan banyak bersyukur begitu. Nggak usah banyak-banyak kita nyacat, ngomongkan orang dan sebagainya. Saya ada cerita bagus begitu, bukan cerita bagus, tapi cerita yang saya alami sendiri begitu. Karena kebetulan saya juga punya anak kecil. Beberapa waktu yang lalu itu saya dan istri saya itu membicarakan bahwasanya ada anaknya teman istri yang kemudian menjadi korban bullying di sekolahan sehingga mengharuskan dia harus pindah sekolah. Kita mengomongkan seperti itu, kemudian adalah di antara pembicaraan kami itu yang diantaranya adalah seperti seolah-olah menyepelekan hal tersebut. Allah cuman kayak gitu saja, masa harus dipindah gitu. Artinya seolah-olah menyepelekan bahwasanya seseorang itu punya masalah, kita menjelek-jelekkan orang itu terkait seperti itu gitu. Sudah kita membicarakan itu. Ternyata kok beberapa hari kemudian itu dapat berita bahwasanya anak saya ternyata ada kecenderungan suka membuli ya. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwasanya ada banyak hal yang mempengaruhi faktor-faktor terhadap pertumbuhan tumbuh kembang anak kita dimanapun itu kita berada. Banyak-banyak kita bersyukur, banyak-banyak kita mendoakan anak kita supaya menjadi orang yang bermanfaat. Kira-kira begitu. Begitu Pak Afi yang bisa Pak Muhammad Aziz yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau tidak jelas, tidak seperti pengajian. Terima kasih. Silakan kalau ada. Bapak, udah bagus kok. Udah sama-sama. Silakan kalau ada yang mau tanya-tanya. Baik, kepada Bapak dan Ibu semuanya yang ingin bertanya silakan terkait materi atau mungkin terkait pengalaman yang tadi disampaikan, mungkin ada yang masih belum jelas, mohon ditanyakan. Ya, silakan. Itu Tat Ajis ada yang ngacungkan tangan? Itu kayaknya kepencet Pak Afi dari tadi ngacung. Ini ya. Pak Suyitno. Nah, barusan Pak Suyitno. Itu Pak Yitno. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Mungkin nggak usah Ustaz Pak, saya sungkan dibilang Ustaz. Tidak banyak ayat hadisnya Pak. Hakim ya Pak Hakim ya. Siap. Ini pertanyaan ya masih di seputaran pengadilan agama ini Pak. Siap. Nah, kalau mau tanya-tanya perkara di pengadilan agama boleh juga. Iya ini. Mohon maaf apabila nanti ada kesalahan ya Pak ya. Ini misalnya ketika ada orang tua meminta dispensasi karena anaknya hamil. Ya betul. Dari pihak pengadilan
pasti memberi dispensasi, ataukah setelah anak itu dinikahkan itu apa ada saran ketika anaknya lahir untuk menikah kembali atau membangun nikah? Karena yang saya pernah dengar itu ketika hamil di luar nikah itu kan anak hasil zina, Pak. Ya, siap. Seperti itu, Pak. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kadang langsung saya jawab, Ustaz Aziz, Pak Aziz ya. Boleh, silakan. Kayaknya memang kalau memang kadang kalau di pengadilan tuh Pak Yitno kadang kita membedakan antara apa yang diyakini menurut masing-masing orang dengan hukumnya begitu. Kalau hukumnya orang biasanya kalau ada anak-anak kecil mau cepat-cepat menikah karena sudah hamil dulu orang tuanya, nggak mau malu begitu, biasanya dikabulkan. Karena nggak punya pilihan juga, mau nggak dinikahkan, mau nggak dikabulkan nikahnya, orang tuanya bingung mau diapakan. Ujung-ujungnya juga nikah di bawah tangan, ujung-ujungnya nikah di bawah tangan. Akhirnya biasanya dikabulkan. Terkait dengan pertanyaan bahwasanya anak tersebut adalah anak hasil zina, ya memang itu anak hasil zina gitu. Anak hasil zina, dan kemudian biasanya disarankan oleh hakim bahwasanya suatu saat nanti anak ini kalau perempuan mau menikah, maka walinya adalah bukan ayahnya. Dijelaskan seperti itu saja. Memang itu adalah. Jadi dispensasi kawin ketika anak itu sudah hamil duluan, itu bukan untuk menjadikan ayahnya sebagai nasab, punya nasab ke anak itu, nasab ke bapaknya, bukan biasanya, tapi untuk menghapus malu keluarganya saja, bisa gitu Pak. Gitu. Tetap ayahnya bukan tidak bernasab, gitu Pak. Itu. Ketika anak lahir untuk bangun nikah apa itu nggak ada Pak ya? Apa ijab lagi itu? Nggak ada ya Pak ya? Kalau kayaknya enggak ada Pak, karena mau ijab lagi, mau nikah lagi, anaknya juga tetap anak zina toh Pak. Tetap anak zina kan, mau tidak mau tetap anak zina, dan itu dia tetap tidak bisa dijadikan anak yang sah begitu. Anak yang ya maksudnya tidak bisa ayahnya itu suatu saat nanti menikahkan anaknya kalau anaknya perempuan. Nah, kira-kira tidak bisa. Maksudnya ketika sudah di ini anak yang berikutnya itu Pak. Oh ya, anak yang berikutnya kan berarti dia dilahirkan ketika dilahirkan ketika orang tuanya sudah menikah, insya Allah tetap sah. Oh iya ya Pak, terima kasih Pak. Saya paham mungkin pertanyaan Bapak, bahwasanya ketika orang menikah dalam keadaan hamil itu tidak sah begitu Pak ya? Iya. Ya, kalau ada di beberapa pendapat di pengadilan agama itu menganggap tetap sah. Di pengadilan agama menganggap tetap sah, orang menikah ketika hamil tetap sah. Tetapi kalau misal Pak Yitno atau ada orang lain yang menganggap bahwasanya kalau seperti itu tidak sah, maka untuk meyakinkan boleh nikah ulang, tidak apa-apa ketika anaknya sudah lahir. Tidak apa-apa. Demikian Pak Yitno. Siap, gini. Ini kemudian saya ceritakan sedikit bahwasanya. Oh, silakan kalau ada yang mau tanya. Ya, baik, mungkin yang lainnya, Bapak dan Ibu. Tadi sepertinya Bu Yuli tadi, Bu Yuli tadi raise hand. Bu Yuli, silakan Bu Yuli. Ya, ada yang ditanyakan Ibu Yuli? Ustazah Tias itu Ustaz. Tias. Ustazah Tias, tafadhol Ustazah Tias. Ustazah Tias, silakan Tias. Assalamualaikum. Tangan, silakan Tias. Ini terkait bullying ini kayaknya banyak ini. Silakan Tias. Iya. Mau tanyakan Bapak, saya izin bertanya, nama saya Tias, saya salah satu guru BK di SMP Al-Ghifari. Mohon maaf saya tidak on cam karena sedang berada di saudara. Siap. Yang tanyakan Pak, bagaimana dengan statement orang tua yang menikahkan anak daripada zina, padahal usianya itu masih jauh di kualifikasi untuk menjadi seorang orang tua. Nah, apakah itu dibenarkan atau ada pandangan yang lebih
apa ya, bahasanya lebih baik daripada menikahkan anak di usia dini daripada, harus berbuat zina setiap hari. Nah, itu bagaimana, Pak? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Tias, Ustaz Tias. Kadang memang seperti itu, alasannya rata-rata alasannya seperti itu, supaya menghindari zina karena sudah hamil duluan begitu. Biasanya itu susahnya adalah karena kalau di kampung memang tidak bisa apa-apa. Kadang orang tuanya juga tidak bisa apa-apa, anaknya disuruh sekolah tidak mau. Mereka cuman biasa rata-rata yang dispensasikan itu lulusan SD atau SMP begitu. Disuruh sekolah lagi tidak mau, atau kalau memang mau sekolah, orang tuanya tidak punya uang. Terus kemudian sehingga jalan satu-satunya adalah mau dinikahkan. Karena kalau tidak dinikahkan, orang tuanya bingung begitu. Kadang kita sebagai, misal kami sebagai hakim di pengadilan agama itu baru merasa punya pilihan kalau mungkin infrastruktur atau lembaga-lembaga yang ada di sekitaran yang ada di sekitaran pengadilan agama itu sudah lengkap. Contoh, kita mau bilang bahwasanya enggak usah nikah, sekolah dulu, terus kemudian dibilang sama orang tuanya enggak ada biaya, Pak, begitu, terus mau dibilang sekolahnya gratis gitu, kemudian akan ada panduan dari kalau Dinas Pemberdayaan Perempuan, itu insya Allah enak kita bilangnya. Tapi masalahnya kalau di kampung-kampung, mungkin kalau di Lampung mungkin sudah agak lebih maju, tapi kalau di tempat kami itu agak kurang koordinasi antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Ketika anak itu tidak boleh nikah, mau ngapain itu juga bingung gitu. Jadi akhirnya ya sudah, memang akhirnya kita ngikut saja dengan orang tuanya itu, karena yang mikir juga akhirnya orang tuanya gitu, bingung jadi ya. Kalau kita mau tolak orang tuanya juga bingung, akhirnya nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan itu artinya nikah tidak di depan KUA begitu, pokoknya nikah sama ustadz di kampung. Atau malah tidak nikah, mereka juntrungannya ke sana kemari tidak jelas, ujung-ujungnya hamil, kalau udah hamil bawa ke pengadilan agama, baru nanti dikabulkan dispensasi kawinnya. Akhirnya serba salah kami kalau di pengadilan agama itu, kalau tidak mengabulkan orang tuanya kadang kasihan karena ada dukungan-dukungan dari lembaga-lembaga yang lain, misal konseling atau pemberdayaan perempuan. Tapi kalau dikabulkan kadang kasihan karena masih kecil. Ya begitu Bu Tias, kami dilematis juga. Iya, terima kasih Pak. Siap. Ini ada yang tanya ini kalau tidak salah. Maaf Ustaz, apa faktor utama penyebab banyak kasus perceraian? Ada juga ini saya ceritakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu bahwasanya ada juga orang yang meminta dispensasi kawin beberapa mungkin sekitar setahun 2 tahun yang lalu, tiba-tiba datang lagi mau minta cerai. Ya itulah seperti yang disampaikan oleh Bu Tias tadi, sebenarnya belum siap, tapi karena orang tuanya nyuruh nikah, akhirnya mereka nikah, belum siap nikah. Kalau di sini kan bapak-bapak dan ibu-ibu insya Allah dengan perkawinannya semoga saya doakan lancar, berkah dan sebagainya. Tapi ada juga karena mereka belum siap, sebulan, 2 bulan, 3 bulan mereka tidak akur, datang lagi untuk udah mengajukan cerai. Ada juga yang seperti itu. Ini ada yang bertanya, apa faktor utama banyaknya perceraian? Kalau di pengadilan agama banyak faktor utama banyak orang yang cerai itu karena biasanya HP. Yang pertama, ada HP sering sibuk sendiri-sendiri, itu salah satunya. Itu biasanya anak-anak muda begitu. Pasangan-pasangan muda yang menjadi masalah adalah keseringan buka HP, sehingga mengesampingkan tugas-tugas keseharian sebagai bapak atau ibu rumah tangga itu kalau anak-anak muda. Tugas keseharian itu salah satunya diantaranya adalah tidak mau kerja. Yang laki-laki kebanyakan main chip, tidak jelas, ngutang, kemudian akhirnya ditagih dari di mana-mana, itu menjadi penyebab perceraian. Atau kalau yang ibu-ibu kebanyakan nonton HP, TikTokan, kemudian anaknya tidak diurus, suaminya tidak diurus, kemudian pacaran dengan kira-kira begitulah, itu banyak penyebab perceraiannya seperti itu. HP itu banyak yang mempengaruhi kalau zaman sekarang di tempat kami. Dan kemudian yaitu HP itu kemana-mana, akhirnya dia malas bekerja, kemudian kebanyakan judi begitu, itu banyak yang begitu. Ibu tadi yang bertanya, silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi. Selanjutnya ini ada Bapak Tisno, Ustadz Tisno yang mengangkat tangan duluan. Monggo Pak Tisno, silakan. Terima kasih Ustadz Ajis yang telah waktunya. Pak Latif,
izin tanya Pak Latif. Kenalkan Pak Latif, saya Tisno Pak Latif, salah satu pengajar di SMP Al-Ghifari. Pak Latif, yang ingin saya tanyakan adalah langsung saja, apa yang diakibatkan oleh seorang anak di mana orang tuanya ini mengalami kasus perceraian atau broken home gitu kan. Akibatnya yang dialami oleh anak di sebuah lembaga seperti di pesantren gitu, Pak. Ya. Itu saya ceritakan sedikit, Pak. Dulu tuh ada pernah kasus orang tuanya bercerai. Ada orang tuanya bercerai, anak-anaknya itu jadi rebutan gitu. Anaknya jadi rebutan, yang suaminya ini bawa anaknya pergi. Ini masih satu kabupaten, tapi karena di kampung begitu di Sumatera Barat, di satu kabupaten ini dari tempat istrinya ke tempat bapaknya, dari tempat ibunya ke tempat bapaknya, ketika anaknya diambil ini, dibawa ke tempat bapaknya ini sekitar 3 jam. Masih satu kabupaten tapi 3 jam dari satu ujung ke ujung. Anak ini dibawa oleh bapaknya. Ketika anak ini dibawa bapaknya dapat sekitar 1 hari 2 hari. Anak ini masih kecil-kecil, umur 6 tahun dengan yang besar itu sekitar kelas 4 SD lah. Gitu. 2 orang ini kabur dari rumah bapaknya, jalan kaki karena nggak tahu mau ngapain gitu. Karena orang tuanya sudah pisah begitu, jalan kaki. Bapaknya nyari-nyari, seluruh orang di kampung itu nyari-nyari, akhirnya ketemu di pinggir jalan sekitar 20-25 kilo dari rumah bapaknya. Kabur itu. Akhirnya yang bisa saya sampaikan adalah kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika kita sudah punya anak, ini termasuk kepada saya sendiri, ketika kita sudah punya anak, perkawinan itu tidak hanya terkait antara kita dengan istri kita atau kita dengan pasangan kita, tapi juga terkait dengan anak. Anak itu sangat terpengaruh. Kalau ada orang rebutan anak di pengadilan agama, itu anak di atas 12 tahun maka harus dihadirkan di pengadilan agama. Ketika dihadirkan, rata-rata anak di atas 12 tahun itu kenapa dihadirkan? Karena mau ditanya, kamu mau ikut siapa? Begitu. Rata-rata kebanyakan nangis karena tidak mau orang tuanya pisah. Kecuali yang dari sejak kecil memang misal bapak atau ibunya sudah tidak jelas, begitu mereka ketika ditanya karena tidak tahu bedanya antara 2 orang tuanya ada atau salah satu saja itu, maka mereka tidak apa-apa. Tapi kalau misal baru-baru saja orang tuanya berpisah, begitu orang anaknya dihadirkan karena mau ditanya kamu ikut siapa, begitu rata-rata anaknya nangis karena tidak mau orang tuanya pisah. Nah, begitulah kira-kira. Artinya yang mau saya sampaikan adalah saya paham bahwasanya antara di keluarga itu masing-masing punya masalah masing-masing, antara bapak dan ibu itu punya masalah. Saya yakin di masing-masing keluarga itu ada. Tetapi yang perlu kita pikirkan adalah ketika kita sudah punya anak, yang salah satu menjadi bahan pertimbangan itu tidak hanya bagaimana apa yang terjadi antara saya dan pasangan saya, tapi juga bagaimana kalau kita pisah, anak kita bagaimana. Karena efeknya itu besar sekali. Salah satu contohnya adalah yang kasihan itu tadi, anak itu sampai ya dibawa ke sana kemari, kabur sendiri, akhirnya ketemu di pinggir jalan. Ya begitulah. Begitu Pak Tisno. Mungkin ada pertanyaan lanjutan. Oke, selanjutnya ada Ustadz Ramdan. Silahkan Ustadz Ramdan, dari tadi mengangkat tangan. Oke, Assalamualaikum Ustadz Latif. Waalaikumsalam. Ini Ustadz atau Pak ini panggilannya sekarang? Pak aja enggak apa-apa, Pak aja. Saya suka. Pak Hakim. Ya, terima kasih Pak Latif. Perkenalkan, nama saya Ustadz Romdon, salah satu Ustadz dari SMP Model Ghifari. Ini menarik Pak Latif, materi yang disampaikan tadi saya simak dengan seksama seperti itu, berkaitan dengan parenting dan anak-anak di jalurnya seorang hakim ya, Pak Latif. Jadi mau saya tanyakan itu yang pertama, saya kan sebagai guru BK, Latif. Nah, ini memang ketika kita menangani kasus di sekolah, artinya kasus pada anak-anak ini seringkali mengalami kendala, gitu. Mengalami kendala seperti memberikan punishment dan lain sebagainya, hukuman dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan sebenarnya disiplin positif, gitu, Pak Latif. Nah, sekarang kan marak juga guru-guru ataupun
ustadz-ustadz di luar sana yang memang ketika memberikan bimbingan yang itu arti positif itu justru malah saat ini itu dipermasalahkan gitu. Seperti di penjara atau yang kemarin kasus-kasus kemarin terakhir itu ada seorang guru yang memberikan punishment kepada anaknya, syukurlah gitu karena rambutnya gondrong seperti itu, dilaporkanlah kepada pihak yang berwajib. Nah ini yang saya mau tanyakan adalah ada tidaknya perlindungan bagi seorang guru gitu di mata hukum ketika memang dia memberikan hukuman atau punishment seperti itu, Ustaz. Jadi ada atau tidaknya gitu ketika seorang guru itu melakukan punishment kepada anak didiknya sebenarnya ya memang untuk disiplin. Nah, seperti itu. Karena banyak kasus-kasus yang itu malah justru merugikan seorang guru seperti itu, Pak Latif. Mungkin itu dulu, mungkin bisa ditanggapi seperti itu, Pak Latif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kayak perlindungan untuk guru mungkin ya. Terkait kan ada perlindungan anak. Nah, ini mungkin perlindungan untuk guru. Apakah ada perlindungan untuk guru terkait masalah-masalah seperti itu mungkin, Pak Latif? Kayaknya sinyal saya hilang sebentar, Pak. Kayaknya mohon maaf, kayaknya barusan sinyal saya hilang. Oh iya, silakan Pak. Silakan. Oh ya, mohon terkait dengan itulah yang saya sampaikan tadi kepada Bapak dan Ibu, bahwasanya kalau zaman dulu sama zaman sekarang kan agak berbeda. Kenapa anak-anak zaman sekarang itu, ya itulah, terutama karena perhatian yang kalau yang saya lihat ketika mengadili masalah-masalah yang anak-anak ini di pengadilan, terutama terkait dengan dispensasi kawin itu, karena anak-anak ini terlalu dibebaskan. Karena terlalu dibebaskan sehingga semaunya sendiri, kadang orang tuanya mau ngelarang itu bingung. Orang tuanya sendiri kan kadang mau ngelarang itu kalau zaman sekarang bingung. Mau mukul tapi udah zamannya ada zaman mukul gitu. Apalagi orang tua seperti, apalagi guru-guru seperti Pak Romadona dan guru-guru di Al-Ghifari. Kalau untuk perlindungan terhadap guru kayaknya sebatas dengan bahwasanya sebatas itu tidak ada tindak pidana, insya Allah enggak apa-apa. Kalau kayak kemarin contohnya yang disuruh karena ada anak yang tidak bisa menghafalkan surat atau apa, itu insya Allah aman-aman saja karena beliau tidak ngapa-ngapain kan. Asalkan tidak ada pidana, insya Allah enggak apa-apa. Yang penting adalah bahwasanya kita tuh berusaha, hukuman itu adalah dalam rangka untuk mendidik anak. Soalnya kalau tidak ada hukuman, kadang semaunya sendiri ya, nah. Kadang kayak gitu. Gimana Pak Romadona? Pak, terima kasih jawabannya. Yang artinya ketika memang itu tidak ada tindakan yang berkaitan dengan pidana, insya Allah mungkin tidak ada masalah ya Pak gitu. Ya, asalkan tidak ada pidana, insya Allah tidak apa-apa. Dan yang saya dapati adalah biasanya di ruang sidang itu anak-anak yang kadang mengajukan dispensasi yang berlebihan seperti itu karena ya orang tuanya dalam pengasuhan kurang mengontrol anaknya lah gitu. Jadi saran saya ke Pak Romadona tidak usah takut-takut, asalkan tidak ada pidana begitu, tidak ada mukul, tidak ada apa, diingatkan dengan baik-baik begitu, kemudian mau dimarahi tidak apa-apa, tapi dimarahi dengan baik-baik, insya Allah tidak apa-apa. Begitu Pak. Bagaimana Ustadz Romadona? Iya Pak, siap. Terima kasih banyak. Siap. Ini kalau dari bapak-bapak dan ibu-ibu mau tanya-tanya terkait mungkin ada masalah begitu, tidak apa-apa juga terkait dengan pengadilan agama.
Ini ada satu lagi ya, mungkin yang terakhir ya, Pak Latif, ini dari Bapak Hairil. Monggo Pak Hairil, silahkan jika ingin ditanyakan kepada Bapak Abdul Latif. Latif Mustafa, maaf. Latif Mustafa. Silakan Pak Hairil. Itu ada pertanyaan, Ustaz. Siap. Jadi gini Ustaz Latif, ini sebenarnya yang mau nanya itu bukan saya, karena kami ini lagi mendengarkan bersama istri. Siap. Yang mau tanya istri kembali, Ustaz Siap, Latif. lanjut. Sebenarnya nggak hanya tanya ya, Tat, tapi juga mau secara apa ya, secara langsung saya, karena di sini ada selain Ustadz Afe, ada Ustadz Romdon, dan mungkin Ustadz atau Ustazah yang lain. Jadi gini, saya punya keponakan saya itu sekarang ada di Al-Ghifari, masih kelas 7, saya titipkan. Status keponakan saya itu ibunya sudah meninggal sejak usia 3 bulan. Dan ayahnya pergi meninggalkan ibunya sejak hamil 7 bulan. Jadi ketika bayi itu lahir, dia sudah tidak melihat ayah dan ibunya, karena masih 3 bulan ibunya meninggalkan, otomatis belum tahu gitu. Semasa tidak ada orang tua, yang ngasuh adalah ayah saya. Tapi setahun yang lalu, jadi statusnya sama ponakan saya itu kakek. Setahun yang lalu ayah saya meninggal. Nah sekarang bingung, nggak ada yang ngasuh, nggak ada yang ngurus. Akhirnya setelah lulus SD, saya pondokkan di Al-Ghifari. Tapi Tat, masalahnya ponakan saya itu lumayan susah diarahkan. Kalau kita ketemu anaknya ya, ngelihat anaknya gitu, kayaknya anaknya polos banget, cuman bisanya nangis gitu. Tapi sebenarnya di belakang itu anaknya gerundil, banyak apa ya, banyak maunya gitu, Tat. Dan anaknya cukup ini banget sama cowok, agresif. Udah ini banget gitu, pokoknya udah kecentilan gitu. Akhirnya saya, karena saya memang nggak pernah hidup bareng ya, jadi saya bingung mau ngatasi karena nggak ada kedekatan gitu, Tat. Makanya saya titipkan di pondok. Dan gimana ya, Tat, ngadepin anak-anak yang kayak gitu, sedangkan saya nggak pernah bareng dan latar belakangnya saya juga nggak seberapa paham gitu. Kalau saya dengar memang dari ayahnya ada riwayat, bukan riwayat, tapi memang nakal gitu. Dalam arti dia bolak-balik nikah, gonta-ganti istri, anaknya ditinggal, dan tukang tipu gitu. Begitu saja, Tat. Saya mohon apa ya, arahannya gimana gitu. Dan nanti saya juga sebenarnya bingung sih, anak itu nanti gimana ya gitu, karena nggak ada, dia tuh satu-satunya, nggak ada nasab lagi dari ayahnya, dan ayahnya tuh entah kemana sekarang gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang mohon izin Pak Khairul Anwar dan istri. Itu yang saya sampaikan tadi, Pak. Kadang kita tidak tahu anak itu bagaimana. Akhirnya yang bisa kita lakukan adalah yang bisa kita kontrol kan. Yang bisa dikontrol oleh Pak Khairul dan istri adalah mencoba untuk dipondokkan, itu satu. Bismillah. Ya siapa tahu dibantu dengan oleh Ustadz Afif, Ustadz Romadona, Ustadz Tisno, kemudian Ustadz Muhammad Aziz, itu sudah coba dibantu. Yang kedua, ya, tapi ada hal lain yang tidak bisa kita kontrol. Mau kayak mana lagi? Memang bapaknya lari, ibunya sudah meninggal, tidak bisa diapa-apakan gitu. Itu yang hal lain tidak bisa kita kontrol. Apalagi yang bisa kita kontrol, yang saya sampaikan tadi terkait dengan materi saya tadi, yang materi tidak jelas tadi adalah didoakan saja lah, insya Allah. Didoakan saja bagaimana baiknya kita berdoa. Saya itu ingat bahwasanya orang tua saya itu sering bilang bahwasanya setiap malam itu bangun tahajud untuk mendoakan saya begitu. Ya alhamdulillah, mungkin berkat doa beliau, mungkin berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala ya sampai sekarang ini bisa sampai seperti ini. Walaupun masih banyak bejatnya juga begitu saya ini secara pribadi begitu, tapi setidaknya masih sudah bisa berdiri sendiri. Begitu. Dengan apa yang dihadapi oleh Pak Khairul Anwar dengan istri tadi terkait dengan anak, ya mau tidak mau akhirnya apa yang bisa dikontrol ya kita usahakan, seperti contohnya di pondokkan tadi. Ya tidak bisa dikontrol, sudah didoakan saja kalau menurut saya.
Begitu Pak Khairil, Bu Khairil. Mungkin Ustadz yang lain ada yang menambahkan. Mungkin Ustadz Ajis, itu ada pertanyaan di live chat, Ustadz. Ya. Kayaknya pertanyaan pribadi di live chat. Iya. Oh, pribadi. Baik. Tapi mungkin bisa saya jawab karena sudah ada pertanyaan langsung di sini begitu ya. Ini ada kasusnya adalah bahwasanya ada orang yang sudah tidak mau, bagaimana status perkawinan orang yang sudah lama tidak satu rumah dengan pasangannya begitu. Kalau menurut hukum asalkan belum keluar surat cerai dan belum meninggal salah satunya, maka masih terikat perkawinan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kira-kira begitu. Sampai pokoknya belum bercerai masih terikat perkawinan. Begitu bapak-bapak dan ibu, kecuali kalau memang sudah bapak ibu tidak mau, maka segera diselesaikan. Kalau memang itu yang terbaik, silakan segera diselesaikan, silakan dipertimbangkan baik buruknya untuk anak. Terima kasih. Oke, mungkin cukup ya Pak Latif karena waktunya juga sudah hampir habis ya, mau 1 jam. Ini satu lagi sih, gimana Pak? Ini satu lagi lanjut atau gimana Pak Latif? Lanjut aja, masih seru ini kayaknya ini. Silakan Pak, kalau mau lanjut Pak, silakan Pak. Pertanyaan ini. Lanjut. Oke, lanjut ya. Semakin malam semakin seru ya perbincangan kita. Nanti kita tunggu Ustadz Mandala aja, sepertinya mau nanya juga. Ngawanin anak-anak Al-Kahfian, nggak apa-apa. Bapak Ibu di Mau rumah silakan kegiatan ini. Bapak, ini enggak, ini Pak siapa nih namanya? Pak Suyitno. Ya, Pak Suyitno. Monggo Pak Suyitno. Dibuka dulu Pak mic-nya Pak. Maaf, mic-nya belum pencet. Assalamualaikum Pak Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Jadi ini yang sering saya temui seperti ini Pak. Jadi ketika suami istri itu tidak ada masalah apa-apa. Ini kebanyakan yang itu ketika terjadi istrinya pergi ke luar negeri. Nah, itu dari rumah tidak ada masalah apa-apa, ketika itu langsung tahu-tahu kebanyakan terus minta cerai. Si istri ini cerai gugat itu namanya. Itu menurut agama itu cerai gugat seperti itu bagaimana Pak Ustadz? Menurut agama maupun negara. Mohon penjelasannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan apa yang terjadi di pengadilan agama Pak ya. Memang kadang ada, kalau dari sisi hukumnya, kalau ada seorang istri mau mengajukan cerai, itu bisa menurut di dalam agama. Dengan ada beberapa cara. Yang pertama melalui talak bain namanya. Talak bain sughra, meminta untuk dijatuhkan cerai oleh pengadilan agama. Terus kemudian ada juga meminta talak khul'i. Jadi dibayar talaknya suami, biasanya dibayar kalau di pengadilan agama itu 10.000. Bisa seperti itu sehingga jatuh cerai gugat. Terkait dengan hukumnya ya kira-kira seperti itulah Pak. Kalau di pengadilan agama bisa istri itu mengajukan cerai, nanti yang menjatuhkan cerai adalah pengadilan agama. Begitu Pak. Ya kadang memang mau bagaimanapun juga ketika di luar negeri mungkin ada pandangan lain. Sehingga ya memang sering menghadapi juga di pengadilan agama yang orang-orang yang berpisah lama dengan pasangannya akhirnya mengajukan cerai, itu ada juga. Memang boleh ya Ustadz ya, ketika ada dua macam namanya talak itu tadi ya Ustadz ya. Ya dari yang perempuan yang mengajukan bisa. Namanya talak khul'i, dibayar talaknya suami kemudian dijatuhkan oleh pengadilan bisa, atau talak bain yang dibayar tanpa perlu bayar tapi pengadilan yang menjatuhkan. Karena kan karena kadang memang kita tidak pungkiri yang laki-lakinya seperti yang diceritakan oleh istri Pak Khairil tadi, laki-lakinya kabur begitu saja, sementara perempuannya mungkin contohnya adalah perempuannya butuh kejelasan, mau tidak mau perempuannya yang mengajukan. Untuk hal-hal lain seperti itu maka ada jalannya melalui namanya cerai gugat. Begitu Pak ya. Iya Pak. Itulah bedanya orang tua zaman.
Begitu, Oke, Pak Muhammad Aziz. oh ya. Bagaimana, Pak? Sudah cukup ya? Sudah ya. Oke. Ada lagi? Mungkin ada lagi ingin bertanya? Bapak Ibu? Mandala itu mau tanya itu, Tat. Oh, Ustaz Mandala. Boleh Ustaz Mandala, yang terakhir nih, boleh Ustaz Mandala. Penutup mungkin Ustaz. Siap. Aziz untuk izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Mandala Putra, salah satu pendidik di Al-Ghifari. Kebetulan kita mengampu mata pelajaran PJOK ini Pak Latif. Nah, ini singkat cerita. Mungkin ini juga jadi pelajaran untuk saya. Ini cerita dari teman ini Pak Latif. Bagaimana hukum untuk istri yang sering sekali mengucapkan kata cerai itu Pak Latif. Nah, itu bagaimana juga kita sebagai seorang laki-laki atau sebagai kepala keluarga itu menyikapi hal itu, Pak Latif. Terima kasih. Siap. Ya, kadang memang seperti itu, Pak ya. Istrinya suka ngambek gitu, tapi ngambeknya dengan mengatakan yang kurang bagus gitu ya. Dengan meminta cerai gitu. Intinya kalau menurut hukum, maka tidak ada perceraian yang dapat jatuh kecuali di depan sidang pengadilan agama tahu. Jadi di depan sidang pengadilan agama. Jadi kalau tidak lewat pengadilan agama, mau bilang cerai berkali-kali berapapun, tidak akan jatuh cerainya. Surat cerainya tidak akan keluar. Walaupun sudah dibilang cerai, nanti bilang, Pak, ke pengadilan begitu datang, saya sudah menceraikan istri, minta surat cerai, tidak akan dikasih. Harus melalui sidang. Itu kalau menurut hukum. Tapi kalau tanya bagaimana caranya, bagaimana kita menghadapi, saya kurang paham. Saya kurang paham, karena seharusnya yang lebih paham adalah suaminya sendiri, begitu kan. Disadarkan bagaimana, akhirnya begitu. Nah, itu tapi kalau menurut hukum, maka belum jatuh cerainya. Tidak akan jatuh cerainya. Cerai itu hanya jatuh ketika di pengadilan. Dijatuhkan oleh suami atau dijatuhkan oleh pengadilan. Kalaupun yang menjatuhkan suami, di depan pengadilan agama juga. Nggak bisa sembarangan di rumah, saya ceraikan, nggak bisa. Oke. Terima kasih Pak Latif. Siap. Satu lagi Pak Latif, untuk motivasi ini untuk teman-teman yang lagi hijrah ini ke jalan Allah untuk mendapatkan sebuah jodoh itu gimana Pak Latif? Kisi-kisinya ini. Ada teman ini yang lagi semangat tapi dia juga kadang-kadang turun gitu Pak Latif untuk mencari jodohnya itu. Terima kasih Pak Latif. Di pengadilan agama banyak orang bercerai, Pak. Mungkin datang. Siap. Begitu demikian, Pak. Mohon maaf saya bercanda. Ya. Cukup Pak Latif. Ya. Oke. Siap. Terima kasih. Oke, karena waktu kita sudah habis ya, Bapak dan Ibu, dan juga sudah larut makin malam gitu kan, waktu juga udah waktunya istirahat. Mungkin kita cukupkan saja ya untuk kegiatan malam hari atau kajian malam hari ini, yang mana kalau saya ambil kesimpulan dari awal sampai akhir, mungkin lebih ke peribahasa pengalaman adalah guru terbaik. Nah, inilah contoh dari kejadian-kejadian yang mana menjadi pengalaman untuk kita semua terkait parenting dan juga perceraian. Semoga kita dalam hal ini terhindar dari hal-hal yang mana kurang baiklah untuk keluarga dan segala macamnya, dan jauhi dari segala hal-hal yang terkait perceraian. Mungkin terima kasih untuk Bapak Latif Mustafa. Semoga dengan adanya kajian ini malam hari ini kita bisa
dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan bosan-bosan Pak, misalkan kita mengadakan kajian lagi, mohon bisa jadi pemateri lagi karena sepertinya sangat luar biasa ini materi hari ini gitu kan. Jadi banyak yang ingin bertanya, interaksinya juga aktif gitu. Saya sadar bahwa saya ngisinya itu tidak jelas, Pak. Saya sadar bahwa saya ngisinya tidak jelas, jadi tidak usah dimanis-maniskan. Enggak, sudah luar biasa kok Pak. Sudah Siap. berbagi pengalaman itu yang paling penting. Oke, mungkin kita cukupkan saja. Saya di sini sebagai moderator ingin meminta maaf apabila terjadi banyak kesalahan terkait membawakan atau moderator pada malam hari ini. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa Oke, saya